Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel Evan Prawira Sinaga, NRP 0823040031 dari kelas TP 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar metode numerik dengan topik simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Di sini adalah tabel of content, yaitu deskripsi, aplikasi industri, domain geometri, meshing, kondisi batas, dan juga hasil simulasi. Nah, saya akan mendeskripsikan pekerjaan saya. Dalam dunia teknik perpipaan, pemahaman latar belakang perilaku aliran fluida di sekitar objek sangat penting dan dapat dianalisis menggunakan metode numerik. Laporan ini membahas simulasi silinder menggunakan perangkat lunak seperti Salome, OpenFOAM, dan ParaView. Simulasi dilakukan dengan pendekatan komputasional fluid dynamic atau CFD yang berbasis metode numerik menggunakan kondisi batas tertentu dan parameter aliran yang telah ditetapkan seperti Reynolds number sebesar 1,3 dan kecepatan inlet 1 meter per second. Tujuan dari studi ini adalah memahami perilaku aliran di sekitar silinder yang tersusun dalam formasi diamond, seperti menganalisa interaksi gaya, tahan, drag, dan gaya angkat lift yang dihasilkan. Nah, berikut gambar pengaplikasian pada industri, yaitu pemodelan berpengaruh pada struktur lepas pantai menggunakan computational fluid dynamic atau dinamika fluida komputatis. Baik, sini tertera PPT, yaitu domain geometri. Model domain geometri dibuat dalam bentuk blok dengan lubang silinder di tengahnya. Simulasi dilakukan pada konfigurasi 4 silinder berbentuk diamond. Susunan ini memiliki sudut kemiringan yaitu 30 derajat dari sumbu vertikal dan radius antara pusat silinder yaitu 2,8. Di sini tertera sudut silinder yaitu 2,8 dari titik pusat. Berikutnya adalah meshing. Mesh dibangun dalam bentuk prisma 3D dengan sekitar 2D dengan kelihatan tinggi, terutama di sekitar silinder, untuk menangkap detail aliran secara akurat. Mesh 1 menggunakan 3D algoritma extrusion 3D dan 1D projection 1D hypothesis search edge. Untuk sub meshnya sendiri dibuat menjadi 4. Yang pertama yaitu submesh 1 menggunakan Netagen 1D 2D dengan ukuran mesh maksimalnya 1, min size nya 0,5 dengan finishes very fine dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Submesh 2 menggunakan wire restriction dengan meshing geometry extrusion 1 dan number of segment 1. Mesh 3 juga menggunakan geometry extrusion 2 dan number of segment 2. Berikut ini adalah hasil meshingnya dengan ukuran minimal pada submesh 0,5, ukuran maksimal submesh 1 serta dan of number segment sebesar 1, jadi nilai total elemen yang terbentuk sebanyak 57513. Kondisi batas menyangkut no slip pada silinder, fixed value di outlet, dan zero gradient di inlet serta bagian atas dan bawah. Simulasi dijalankan selama 200 detik dengan delta T sebesar 0,005. Semua pengaturan dilakukan melalui file control tick OpenFOAM. Yang pertama ada boundary. Pada boundary inlet outlet menggunakan tipe patch atas dan bawah, menggunakan tipe simetrik serta silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4 menggunakan wall. Untuk slide berikutnya yaitu control tick. Pada data control tick start time dimulai dari 0 dan end time dimulai dari 200. Tadi menggunakan 0,005. Write control runtime, write interval 0,05 serta mix go 1,0 dan masa delta T 0,005.
Berikutnya adalah transport properties. Pada transport properties, NU menggunakan 0,00763358. Hasil simulasi. Pada hasil simulasi di sini terdapat plot kontur velocity dengan tekanan dan velocity ditampilkan untuk beberapa waktu T, yaitu 0,5, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik, menunjukkan terbentuknya pusaran vortex setting di belakang silinder serta distribusi tekanan yang bervariasi sepanjang waktu. Di sini juga ada plot konturnya yang sama dengan di PPT belakang. Di sini ada grafik CD terhadap semua silinder menunjukkan pola fluktuatif dalam amplitudo besar, menandakan adanya gaya tahan drag yang berubah-ubah seiring waktu akibat efek interferensi fluid antara silinder. Pola koefisiensi drag bersifat periodik tidak sempurna, menunjukkan dinamika rilang turbulent di sekitar silinder. Nilai RMS drag tinggi dimiliki dari silinder nomor 4, menunjukkan bahwa silinder yang paling terekspos dan mengalami turunan yang sangat besar. Silinder 2 mengalami gaya drag kecil yang menunjukkan posisi lebih terlindungi downstream atau betapa bayang silinder lain. Yang kedua yaitu ada koefisiensi CL terhadap waktu. Pola koefisiensi lift juga fluktuatif namun dengan amplitudo lebih besar dibandingkan koefisiensi drag. Perubahan koefisiensi lift menunjukkan adanya gaya vertikal naik turun akibat vortex setting. Sedangkan RMS lift tertinggi muncul pada silinder yang ketiga, menunjukkan osilasi vertikal akibat vortex setting yang paling tinggi terjadi pada silinder 3. Silinder 2 memiliki RMS CL terendah yang menandakan aliran di sekitarnya lebih stabil dan simetris secara vertikal. Ini menunjukkan adanya interaksi kompleks dan efek bayangan antara silinder. Nah, untuk berdasarkan hasil simulasi aliran fluid bolak-balik yang melintasi susunan silinder, diperoleh bahwa posisi masing-masing silinder sangat mempengaruhi besar kecilnya gaya tahan drag dan gaya angkat lift yang diterima. Secara keseluruhan, grafik koefisiensi drag dan lift menunjukkan pola fluktuatif yang tidak sepenuhnya periodik, mencerminkan adanya interaksi kompleks antara silinder serta fenomena turbulent seperti pembentukan pusaran vortex di sekitar objek. Simulasi ini membuktikan bahwa posisi dan konfigurasi silinder sangat mempengaruhi distribusi gaya aliran. Hasil ini sangat penting dalam desain struktur teknik agar efisiensi aliran meningkat dan gaya merugikan bisa diminimalkan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.